Ini fakta kalau Jokowi dan 02 takut hak angket. Kalau tidak salah, kenapa takut, Pak? Daripada kita akhirnya mendorong hak angket, yang akhirnya sebenarnya kita menilai justru menghabiskan energi, menimbulkan kekisruhan baru, menimbulkan sebuah instabilitas politik baru. Di tengah hari ini kami ingin segera menjawab harapan dan tantangan teman-teman 01 dan 03 yang kemarin mengatakan bahwa yuk negara ini pemerintahnya harus segera kita kerja baik-baik. Nah, dan menurut saya jauh lebih bagus ke depan itu kita lakukan konteks-konteks pengawasan. Misalnya ini situasi ekonomi lagi kayak begini pasca pemilihan, kondisi domestik kita, pendidikan kita seperti ini, jauh lebih bagus kita kembali kepada hal-hal yang normal seperti aktivitas kita semula, segera kita bergerak kencang, kerja kencang dalam rangka untuk tadi yang dibilang Bang Deddy dan Bang Eep, untuk menatap masa depan Indonesia yang lebih baik lagi. Kata terakhirnya adalah saatnya sekarang kita move on. Bang Karni sedikit. Makasih. Saya sedikit saja. Ini kan ada yang sangat kontradiktif apa yang disampaikan oleh Maman. Dari awal dia bilang itu hak DPR, itu bagus-bagus saja, tapi di ujung dia keluar dengan sederetan alasan janganlah hak angket. Bahkan memberikan kesan seolah-olah hak angket ini alat trade off, alat tukar menukar kepentingan. Ya, menurut saya itu sangat merendahkan DPR. Yang kedua, tadi sudah jelas saya katakan tidak ada urusannya dengan pemilu, hasil pemilu. Karena sudah jelas yang namanya perolehan suara urusannya di KPU, silakan berjalan. Urusan sengketa hasil silakan ke MK. Urusan pelanggaran ke Bawaslu silakan. Jadi jangan ada kesan seolah-olah ini sedang mau membuat negara ini kacau balau, nggak tertib, instabilitas. Sejak kapan hak konstitusional DPR membuat negara ini kacau balau? Itu kan pola pikir yang salah kalau menurut saya. Proses-proses DPR itu sudah jelas proses politik, dan hak politik itu diberikan oleh konstitusi. Salahnya di mana? Apakah ketika DPR melakukan sidang-sidang hak angket misalnya, kalau ini jadi, ya, apakah lalu berhenti republik ini berjalan? Apakah pelayanan publik berhenti? Apakah orang tidak bisa bekerja? Kan enggak juga. Jadi saya kira yang paling penting dari hak angket ini nanti adalah pelajaran politik, pelajaran sejarah bagi kita tentang bagaimana pelaksanaan undang-undang, bagaimana kekuasaan diselenggarakan itu dengan bermartabat, dengan etika, dengan konstitusi yang baik. Saya kira cobalah sekali-sekali berpikiran positif. Ini bukan soal menang kalah masih jauh Belanda, Pak. Belanda masih jauh. Jadi jangan takut nggak dilantik. Kalau itu menang kan kita nanti hasil KPU yang menentukan, hasil MK. Jadi nggak usahlah dibenturkan kita dengan rakyat. Saya kira itu. Ya, boleh ditambahin, direspon lagi. Saya bilang nggak ada yang melarang, monggo kita hormati. Lah Anda kan bilang tidak melarang, kita hormati, tapi bilang nih instabilitas politik merugikan. Posisi ini apa? Ini kan antara perkataan ya dengan cara pandang, dengan paradigma nyambung dong bosku. Ya, gini. Saudaraku Maman. Iya. Jangan antara yang diucapkan, antara dengan proses berpikir itu nggak nyambung dan saling benturan. Kacau itu. Ini begini nih Pak Karni. Kita menghormati teman-teman dengan segala argumentasinya. Ini yang saya bilang, lalu yang tidak demokratis ini teman-teman atau kita? Saya bilang dari awal kita menghormati. Teman-teman mau ngajuin 1000 hak angket kah? Hak angket apapun monggo, konstitusinya ada. Tapi boleh dong dari sisi kita juga, kalau kita tidak bersedia dengan argumentasi kita. Masa saya menghormati teman-teman memiliki argumentasi mengajukan hak angket, saya angkat topi dan kita hormat dengan apa yang teman-teman lakukan. Tapi masa pada saat saya juga memiliki hak konstitusi untuk mengatakan bahwa hak angket itu belum saatnya, dengan argumentasi saya dikatakan saya tidak konsisten. Lah bagaimana ceritanya pola urusan kita ini? Jadi saya mau bilang bahwa ya monggo
teman-teman ajukan hak angket, tapi hargai juga dong kalau kita tidak bersedia untuk mengajukan hak angket. Oke. Dengan argumentasi kita, ya bahwa kita menilai ada potensi terjadinya instabilitas politik, dan kita menilai bahwa ada upaya untuk terkesan ya, saya tadi udah bilang loh, akhirnya karena ini masuk dalam ruang politik, dimensi politik, kita akan mengcapture-nya semua gerakan itu dalam perspektif politik, Pak Karni. Nggak mungkin kita masuk dalam ruang politik yang kita dari awal sudah bilang dorong ini kepada mekanismenya, tapi pada saat ini mau ditarik ke dalam ruang politik, teman-teman juga harus memahami dan bisa berusaha untuk mengerti pada saat kami menilainya dalam perspektif politik. Maka tadi saya bilang ini adalah post election political movement yang kita menilai dalam rangka untuk membangun titik kesetimbangan baru. Baik. Salah? Enggak salah, sah-sah saja, monggo, tinggal nanti kita bertempur di melalui mekanismenya. Itu yang benar. Saya pikir itu aja. Rakyat sekarang yang menilai mana yang benar, mana yang salah.